Pemirsa, ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selain menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, penguatan sektor pangan juga dipercaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Di tengah tantangan perubahan iklim, kenaikan kebutuhan pangan, dan ketidakpastian global, ketahanan pangan menjadi isu strategis bagi Indonesia. Ketahanan pangan tak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan bagi masyarakat, namun juga menyangkut stabilitas harga, kesejahteraan petani, serta kemampuan perekonomian nasional untuk terus tumbuh. Dalam Economic Conference of the National Sustainable Food Program, Bank Indonesia menjelaskan berbagai upaya memperkuat ekosistem pangan melalui peningkatan produksi, distribusi, hingga pembiayaan sektor pertanian. PIPS ini tidak hanya menjadi gerakan stabilisasi harga, tetapi juga bagian dari upaya untuk membangun sistem pangan yang produktif, terintegrasi, dan menyejahterakan. Sasaran ini bukan sekedar menjaga stabilitas harga hari ini, tetapi membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh, menghadapi perubahan iklim, tekanan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saudara-saudara yang kami hormati, kebijakan dari insentif KLM di sektor pangan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk optimalkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau kita singkat dengan KLM untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor prioritas termasuk pertanian, industri pengolahan, kemudian hilirisasi pangan. Dukungan ini diharapkan untuk memperluas akses petani dan pelaku usaha terhadap sarana produksi, teknologi, serta pasar. Melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera, Bank Indonesia bersama pemerintah mendorong kerjasama antar daerah, penguatan distribusi pangan, hingga peningkatan produktivitas komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan ikan. Upaya tersebut juga didukung melalui penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian dan hilirisasi pangan agar petani dan pelaku usaha memiliki akses yang lebih besar terhadap teknologi, sarana produksi, dan pasar. Saat ini Bank Indonesia juga membina ratusan klaster pangan di berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Terakhir gini, Bapak Ibu, kami di Bank Indonesia sekarang itu ingin menguatkan peran kami di daerah untuk ketahanan pangan. Tadi tujuannya ketahanan pangan bukan saja untuk menjaga inflasi, tapi menurut hemat kami sisi produksi yang ada inilah contoh nanti untuk mendorong mencapai arahan Pak Prabowo Presiden untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Karena dia akan produktif di sektor pertanian dan kemudian hilirisasinya masuk ke industri begitu. Dan kemudian peran pentingnya lagi sekarang itu adalah dengan adanya MBG, maka ada beberapa komunitas strategis yang kalau kita lakukan dengan baik produktivitasnya, maka itu akan mendukung pelaksanaan RDG. Jadi yang mau saya katakan bahwa dengan program kami yang kami sebut dengan GPIPS, Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera, tidak saja hanya mengendalikan inflasi, tapi juga membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang tidak saja tinggi, tetapi merata dan berkualitas. Kedepan tantangan ketahanan pangan diperkirakan akan semakin besar seiring perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga kebutuhan pangan yang terus meningkat. Karena itu, penguatan produktivitas pertanian, perbaikan rantai pasok, hilirisasi pangan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga, hingga pengusaha menjadi langkah penting yang harus terus diperkuat menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.